saya bandingkan nih sama tukang yang kemarin nawarin ke saya, masih arsitek hijau ini gitu. Nah akhirnya saya nggak mau kecolongan untuk yang kedua kalinya. Kenapa saya menambah lantai? Karena kebetulan saya punya 2 anak perempuan. Di posisi awal kita membangun dengan dana yang terbatas pada waktu itu. Nah sementara kita cuma mendapatkan 2 kamar. Nah seiring dengan makin besarnya anak kita, masing-masing punya keinginan untuk membuat kamar sendiri-sendiri ya, seperti itu. Nah makanya kebetulan kita bisa menabung sekian tahun setelah kita ini dan kita merenovasi. Sebenarnya tadinya kita berhitung dengan dana yang terbatas waktu itu bisa dapet gitu, tapi fakta kenyataannya nggak bisa. Makanya saya juga bingung karena apa, posnya jadi gelembung ke sana kemari begitu, karena kita tidak menggunakan kita menggunakan tukang biasa kan gitu istilahnya kan. Kita nggak tahu hitungan, pokoknya minta ini toto posnya meledak ya akhirnya kita nggak bisa ngelanjut lagi gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi saya berpikir, jadi sebelum saya ketemu dengan arsitek hijau, saya tanya-tanya dengan sekitar. Kebetulan ada orang lagi bangun, saya ini tanya gitu. Pos yang ditawarkan adalah jasa dia sekian, mintanya sekian. Saya orang tidak paham mengenai jasa material saat ini dan lama kerja kan begitu. Nah akhirnya saya browsing saat pandemi kemarin kan, saya browsing, saya lihat, ketemulah si arsitek hijau ini. Kemudian saya sedikit bertanya pada Pak Giri waktu itu sebagai marketingnya. Saya tanyakan, Pak Giri, terus saya mau bikin desain gambar dengan dana saya yang nggak begitu besar, dengan luasan nggak begitu besar, apa bisa? Nah, Pak Giri banyak memberikan bantuan pada saya untuk memberikan arahan yang sebenarnya secara teknis tadi saya tidak paham. Nah, Pak Giri ngasih tahu nih, sampai akhirnya saya ditunjukkan sama Pak Giri apa yang sudah dikerjakan oleh arsitek hijau. Nah, habis datang itu, nah kemudian saya ternyata udah deh, Pak Giri saya bilang deh kalau saya mau bikin seperti apa, kayak gimana, dipandu sampai didatangkan arsitek survei oleh Pak Pati ya sama Mafat Ayan. Seperti itu, diskusi keluarlah beberapa draft gambaran. Dari situ saya bisa mendapatkan gambaran yang tadinya saya sebenarnya berpikir kalau mau gini. Nah ketemu sama arsitek itu dipandu dan didiskusikan. Nah saya punya dapat keuntungan di sini secara saya pribadi adalah saya jadi paham. Kalau kita bikin bangunan kan tahunya pengen bangun rumah kayak gitu, tapi kan harusnya kan keluar banyak tapi gambarnya takut, bangunannya enak gitu kan. Nah dengan adanya desain gambar itu membantu kita nih gitu, oh gambar ini gitu. Nah kemudian di situ kan saya minta adanya RAB, jadi kita bisa mengestimate pas saya berapa nih gitu. Nah saya bandingkan nih sama tukang yang kemarin nawarin ke saya, masih arsitek hijau ini gitu. Nah akhirnya saya nggak mau kecolongan yang untuk yang kedua kalinya. Yang satu dengan dana yang terbatas, yang sebenarnya kita nggak bisa lebih, dengan seperti ini kita akhirnya jadi bisa ketahan seperti itu. Nah keuntungannya di situ sebenarnya. Setelah kita dikasih RAB itu kan keluar angka tuh. Dia bilang saya punya dana cuma segini, bisa nggak di customize supaya segini. Nah dihitung-hitung nih, Pak kalau bapak segini, nah bapak ada kita rubah nih gini dengan cost yang ada dan standar tanpa mengurangi spek shippingnya ya. Kita nggak bicara spek shipping kan harus menjadi standar. Nah struktur kan gitu. Tapi stoknya di gimana kan lah. Pokoknya intinya tidak mengurangi sisi kenyamanan dan hasil yang baik itu.
keluarlah hasil yang sekarang akhirnya saya deal dengan yang seperti itu. Waktu diskusi awal kan saya menceritakan bahwa yang pertama nih, saya butuh 2 kamar karena anak saya minta kamar. Oke, kan gitu ya, masih ingatin. Saya nggak butuh yang mewah-mewah, saya nggak butuh yang aneh-aneh. Intinya ada 2 kamar, nah, ada kamar mandinya di luar, ya ada ruang keluarga lah kecil segitu, tapi dapat semuanya. Itu dengan kos yang minim. Semua ruangan saya suka. Secara teknis semua ruangan saya suka karena menurut saya tidak menginginkan yang mewah, sederhana, tapi secara ventilasi saya dari awal sebenarnya bicara ventilasi. Jadi pencahayaan itu menurut saya penting di siang hari yang tidak perlu menggunakan lampu. Ya, kemudian nggak panas, hawanya sejuk, makanya banyak bukaan. Saya dari awal sudah minat dan itu sudah diberikan. Makanya saya kalau ngeliat di sini saya senang. Wah, di mana aja enak, jadi nggak milih yang mau di mana, saya senang. Karena memang saya mendapatkan yang saya harapkan gitu. Sudah. Jadi beberapa waktu lalu teman saya main. Dia ngeliat, Kak Joko pakai siapa lu? Gitu. Karena dia melihat ada yang lain. Gitu ya, mudah-mudahan kedepannya kalau nanti ada lagi ya kita kasih tahu, kita kasih rekomendasi lah seperti itu. Mudah-mudahan kontraktor hijau bisa terus maju dengan tim yang solid, kerjasama baik yang di kantor maupun yang di lapangan, nantinya bisa membuat arsitek hijau bisa tumbuh lebih besar lagi. Seperti itu aja.